Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana akan menghentikan pembangunan Masjid Sriwijaya yang saat ini sedang bermasalah. Bahkan rencananya lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya ini dipindahkan ke tempat lain yang saat ini berada di kawasan Cakabaring, Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahkan pihaknya saat ini sudah mengalokasikan dana sebesar 200 miliar rupiah untuk membangun kembali konsep Islamic Center di Sumatera Selatan seperti kawasan Masjid Raya Sriwijaya. Hanya saja, dari diskusi bersama Forkopimda dan aparat penegak hukum, maka diputuskan lokasi pembangunan akan dipindahkan dari Cakabaring ke tempat yang strategis lainnya. Hal ini menyusul menghindari adanya resiko jika memaksakan untuk melanjutkan kembali konstruksi masjid yang lama, mengingat adanya indikasi korupsi pada dana proyek pembangunan masjid sebelumnya. Maksudnya Pak? Kalau di situ tidak mungkin. Jadi gini, kenapa? Tahun ini kan ada uangnya 200 M. Tidak kita lanjutkan. Ketika kita diskusikan dengan Forkopimda, APH khususnya, aparat penegak hukum, jika kita paksakan bangun dengan mengabaikan kasus yang ada ini, bukan tidak mungkin ketika diaudit konstruksi, ternyata basement dan bangunan yang terbangun lama itu ternyata tidak sesuai dengan konstruksi yang ditentukan dalam kontrak, berakibat terhadap bangunan atasnya. Ya, sebenarnya 200 M tahun ini kemarin. Bagindo Togar, salah seorang pengamat hukum dan juga politik serta sosial di Sumatera Selatan menjelaskan, sudah sepatutnya gubernur tidak terburu-buru mengutarakan pernyataan bahwa pembangunan masjid tersebut di-stop. Apalagi pihak pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran 200 miliar untuk membangun hal serupa di tempat strategis lainnya. Bagindo menilai pernyataan itu jangan dulu disampaikan, mengingat sebagai pemimpin Sumatera Selatan, seharusnya gubernur dapat bertindak hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Karena seharusnya Deru terlebih dahulu turut mensukseskan setiap penyelesaian proses hukum pembangunan masjid yang tengah berlangsung di pengadilan saat ini, agar hal serupa tidak kembali berulang, apalagi menyangkut anggaran. Dari situ, semua elemen masyarakat dapat mengetahui siapa saja yang harus bertanggung jawab dari mangkraknya pembangunan masjid ini, kemudian kemana larinya aliran dana 130 miliar ini. Sehingga ketika keputusan sudah ingkrah, barulah Deru dapat memberikan pernyataan apakah akan dilanjutkan pembangunan atau justru dialihkan ke tempat lainnya, dilihat dari indikator keputusan hukum yang tengah dijalankan. Yang tadi pertama hati-hati dalam memutuskan soal ini, kemudian itu tadi dipelajari benar-benar apa yang menjadi apa, dan anggaran yang katanya mau dialihkan ke lokasi lain, saya khawatir nanti terjadi seperti sebelumnya, membangun kantor gubernur Provinsi Sumsel tiba-tiba berhenti, yang kejelasannya juga belum bisa diterima atau disampaikan kepada masyarakat Sumsel. Takut ini berulang kembali. Dan cobalah dalam tanda kutip mencontoh apa yang dilakukan oleh Presiden sekarang. Misalnya di era Pak SBY ada pembangunan-pembangunan yang mangkrak, tapi dipelajari dulu. Ketika bisa dilanjutkan, dilanjutkan. Ketika tidak, ada alasan-alasan yang logik dan alasan-alasan yang akademik maupun alasan dari aspek legal formalnya. Makanya jangan terburu-buru dan diharapkan hati-hatilah. Hati-hati membuat pernyataan-pernyataan seperti ini karena ini sangat sensitif dan sudah menjadi perhatian masyarakat, banyak oleh masyarakat ataupun publik. Okta Alfarizi, PAL TV.